Khawatir saya. Kenapa saya khawatir? Senang sebetulnya. Nggak akan ada lagi yang menghina kita. Nggak akan ada lagi perkataan-perkataan busuk, nggak ada. Yang buruk tidak ada. Tidak ada lagi caci maki terhadap Islam, nggak ada. Kita zahir di seluruh dunia. Itu senangnya. Tapi khawatirnya kita belum siap menghadapi fase-fase sulit itu. Walaupun pada akhirnya kita berjaya, tapi 5 tahun ini 5 tahun tersulit. Ada muncul Imam Mahdi, ada Malhamatul Kubra, ada Armageddon, ada Malhamatul Kubra, ada matahari terbit dari barat barangkali, ada muncul Dabah, ada Ya'juj Ma'juj. Pertanyaannya, apakah jika itu terjadi di 5 tahun wifafillah, tidak dapat kita bayangkan peristiwa dahsyat 10 tanda besar hari kiamat, 5 diantaranya ada terjadi di zaman kita. Wifafillah, sudahkah siap kita menghadapi itu? Maka saya memberikan nasihat kepada rekan-rekan yang belum menikah, segeralah menikah. Kalau Dajjal muncul, KUA tutup seluruh dunia. Baik, Ibadullah, inilah fase akhir zaman. Kenapa Allah memberikan pahala yang besar bagi kita? Karena Allah telah menakdirkan kita hidup di zaman penuh dengan fitnah. Saking dahsyatnya fitnah ini, orang akan berganti akidah dalam sehari, kata Rasulullah. Badiu bil a'mali shalihat, bersegera kalian melakukan amal soleh, fasatakunul fitan, karena akan muncul huru-hara dan fitnah petaka akan menimpa kalian. Saking dahsyatnya, orang akan berubah akidah dalam sehari. Yusbihu rajulun mu'minan wa yumsi kafiran, paginya beriman, sorenya kafir. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran, sorenya beriman, paginya kafir. Yabi'u dinahu bi'audi minad dunya, menjual agamanya demi sudah terlihat belum? Berarti kita berada di fase akhir. Inilah penjelasan saya. Betulkah kita berada di akhir zaman? Betul. Dan siapakah umat akhir zaman? Ya kita. Boleh pinjam Qurannya? Mohon maaf, saya peragakan kembali ini. Ustaz Jufri, Afan, saya peragakan ini, boleh? Alhamdulillah. Ini asli Quran kan? Iya, alhamdulillah. Ya, yakin ini Quran? Yakin ya? Ada yang salah dengan Quran ini? Tidak ada. Kita sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Suatu hari Rasulullah bertanya kepada para sahabat, ayyul mu'minina a'jaba ilaikum imanuhum, mukmin manakah yang menakjubkan imannya bagi kalian? Kalau kita bandingkan kita dengan sahabat, baik bagus mana, hebat mana kita dengan sahabat Rasulullah SAW? Hebat sahabat, yakin? Abu Bakar itu orang mulia kedua setelah Rasulullah SAW. Beliau dipanggil dari semua pintu surga. Abu Bakar dipanggil dari semua pintu surga. Kita dipanggil dari pintu mana? Abu Bakar 2 kali lipat kualitas pahalanya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab setengahnya Abu Bakar. Tapi walaupun demikian, ketika iblis berpapasan dengan Umar, begitu iblis tahu di depan ada Umar, iblis lari tunggang langgang. Jadi kalau iblis berpapasan dengan Umar, yang lari iblis. Lah kalau kita berpapasan dengan setan, yang lari duluan siapa? Baik, betulkah mereka yang lebih hebat imannya? Kita lihat hadis Rasulullah ini. Ayyul mu'minina a'jaba ilaikum imanuhum, mukmin mana yang menakjubkan imannya bagi kalian? Para sahabat menjawab, al malaikatu ya Rasulullah, para malaikat ya Rasulullah. Bukan. Kaifa la yu'minuna wa hum inda rabbihim, bagaimana malaikat tidak beriman? Mereka ada di sisi Allah. Hajar mereka beriman, Allah ada di sisi mereka. Oh, gitu Rasulullah. Idan antum ya Rasulullah anbiya wa rasul, Anda ya Rasulullah para nabi dan rasul. La, bukan kami. Kaifa la nu'minu wa wahyu yunazzilu ilaina, bagaimana kami tidak beriman? Wahyu selalu turun kepada kami, ajar kami beriman. Jibril selalu mendatangi kami, maka kami selalu tercas iman Islam kami. Bingung, malaikat bukan, nabi dan rasul bukan. Idanahnu ya Rasulullah, kalau begitu kami para sahabat-sahabat Anda ya Rasulullah. Lah, bukan kalian. Tuh, ternyata bukan Abu Bakar. Wajar mereka beriman, Rasulullah ada di tengah-tengah mereka kan? Kaifa la tu'minuna wa ana baina zahrikum, bagaimana kalian tidak beriman? Aku ada di tengah-tengah kalian. Bingung akhirnya para sahabat. Malaikat bukan, nabi dan rasul bukan, mereka bukan. Lalu siapa ya wafilah? Rasulullah SAW bersabda, alladzina a'jaba ilaina imanuhum alladzina yuhyuna min ba'dikum,
Orang-orang yang terhebat imannya bagi kita adalah mereka yang hidup di akhir zaman. La yatahiku nabi wala bikum. Mereka tidak bertemu dengan aku dan tidak bertemu dengan kalian. Wa yajiduna suhufan wa yu'minuna bima fiha. Mereka hanya bertemu dengan lembaran-lembaran kertas Al-Quran dan mereka beriman kepada apa yang ada di dalamnya. Ini tiket kita untuk menjadi umat yang terbaik. Takbir. Alhamdulillah. Dari mana kita tahu Allah Tuhan kita satu-satunya kalau bukan dari mushaf ini? Betul? Dari mana kita tahu Islam agama kita kalau bukan dari mushaf ini? Dan dari mana kita tahu Nabi kita adalah Nabi Muhammad kalau bukan dari kitab ini? Ini tiket kita untuk menjadi kaum yang terbaik. Allahu Akbar. Para Nabi dan Rasul mereka meminta kepada Allah, ya Allah, hidupkan kami di akhir zaman. Kenapa mereka? Mereka rindu ingin bertemu dengan kita karena pertarungan kita luar biasa. Baik, Iwabillah. Aduh, 2 menit lagi Ustaz. Iwabillah, sebentar. Hidup kita adalah pertarungan antara hak dan batil. Betul? Berbicara pertarungan yang paling ditunggu-tunggu, babak penyisihan, babak semifinal apa babak final? Kenapa babak final yang ditunggu-tunggu? Karena babak final menentukan siapa pemenang dan siapa yang kalah. Kalau babak final yang ditunggu-tunggu yang menentukan pemenang dan kalah, berarti pemainnya cadangan apa yang terbaik? Yang terbaik. Lupakah kita? Pertarungan hak dan batil yang dimulai dari Nabi Adam melawan iblis hari ini ada pada babak final. Kita tidak didampingi oleh seorang Nabi pun, bahkan Nabi kita pun tidak hadir. Dan yang kita hadapi adalah sang kampiun kesesatan, iblis dan dajjal. Maka pertarungan akhir zaman, pertarungan paling bergengsi, bukan mempertaruhkan reputasi para Nabi dan Rasul, dan bukan hanya mempertaruhkan Nabi dan Rasul kita yang mulia, tapi yang kita pertaruhkan nama baik Allah Azza wa Jalla. Karena yang kita hadapi adalah sang kampiun kesesatan yang mengaku Tuhan, iblis dan dajjal. Maka yakini, inilah pertarungan terbaik dan inilah umat yang terbaik. Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Baik, terima kasih wabillah dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Itu barangkali yang bisa saya sampaikan terkait dengan siapakah umat akhir zaman. Jadi siapa umat akhir zaman? Insya Allah kita. Ya, wabillah, mudah-mudahan sekali lagi ada kabar gembira sebetulnya. Tapi nanti kita bahas di pertemuan yang akan datang. Insya Allah saya sampai besok hari berada di Jakarta, sampai besok malam kita berada di Tangerang dan Jakarta. Hari ini ada 3 pertemuan, besok ada 4 pertemuan. Ya. Mohon doanya, mudah-mudahan Allah melindungi saya. Saya rindu ingin melihat bendera merah putih berkibar di bumi Syam, karena itulah makhluk yang terbaik di muka bumi. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.